Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Teman-teman, ya mari melanjutkan ngaji kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad. Agak terlambat malam ini memulai ngaji. Seperti biasa, mari kita mulai ngaji ini dengan hadiah Al-Fatihah dulu kepada mu'allif kitab ini ya. Ila ruhi nabiyina wa syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil anbiya wal mursalin wa ila arwahil awliya wa syuhada'i wa salihin wa la'immatil mustahidin khususan Ruha Sultanil Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wal Imam Al-Junaid Al-Baghdadi wa Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali wal Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili wa khususan arwah auliya illahi ta'ala fi ardi Nusantara, khususan arwah wali songo wa ruh walillah jaddina Muhammad mutamakin qatasallahu asrarahum wa nawwara daraihahum wa adam barakatihim wa nafa'ana bi ulumihim wa amadana bi madadihim wa ila arwahi ulama'ina muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama wa nakhussu khususan ruh hadratus Syekh Hashim Asy'ari Kiai Khalil Bangkalan, Ki Wahab, Ki Bishisan Suri, Ki Wahid Gusdur, Ki Ahmad Siddiq, Ki Hasan Samsul Arifin, Ki Ma'asum, Ki Ali Ma'asum, Ki Bishri Mustafa, Ki Salma, Ki Abdullah Salam, Ki Sal Mahfud, Ki Ilyas Ruhiyat, Ki Ali Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Rabbi yassir wa a'in. Kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad halaman 293. Fa in qila afataquluna innallaha ta'ala fil azali amirun nahin fa in qultum innahu amirun fa kaifa yakunu amirun la ma'mura lahu wa in qultum la faqad sara amirun ba'da an lam yakun fa in qila. Jadi teman-teman, ini kita masih membahas tema yang kita bahas selama beberapa pertemuan ini ya, beberapa minggu bahkan ini, tentang sifat-sifat Allah itu semua qadim ya, semua qadim, zatnya Allah qadim, sifatnya Allah juga qadim. Qadim artinya itu tidak ada permulaan dalam waktu ya, dari dulu Allah itu ya sifatnya itu ya maha kuasa, maha tahu, maha hidup, maha berkehendak dan seterusnya ya. Jadi Allah itu sifat-sifatnya qadim semuanya. Nah, ini adalah pendapat Imam Asy'ari atau pendapat ulama Asy'ariyah. Nah, kalau pendapat Mu'tazilah berbeda, ada beberapa sifat Allah itu yang hadis ya. Hadis artinya ada permulaannya. Allah itu misalnya menurut Mu'tazilah memang punya sifat namanya iradah. Iradah. Maha kehendak, maha berkehendak ya. Allah itu memiliki kehendak. Artinya Allah itu bertindak dengan kehendak bebas, tidak dipaksa atau tidak dikondisikan secara mekanistik ya, oleh sesuatu yang di luar diri Allah. Allah itu bertindak bebas. Itu namanya sifat iradah. Nah, Allah itu bersifat maha berkehendak. Nah, sifat ini kalau menurut Mu'tazilah itu adalah apa namanya hadis, tidak qadim ya. Nah, kemarin dalam pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membaca penjelasan yang sangat detail dari
Imam Ghazali ya mengenai apa? Dalil ya, hujjah atau argumen bahwa semua sifat-sifat Allah itu qadim, ya, tidak hadis. Nah, ini sekarang apa namanya? Sekarang kita apa namanya? Membaca keterangan berikutnya yaitu sangkalan dari orang-orang yang tidak sepakat terhadap pendapat ulama Asy'ariyah tentang qidamus sifatillah, tentang qidamnya sifat-sifat Allah itu fa'ingkila. Maka jika dikatakan iskalan wa ingkaran sebagai sangkalan atau kritik ya, atau penyangkalan dari lawan debatnya ulama Asy'ariyah terhadap pendapat ulama Asy'ariyah. Fa ingkila, maka jika dikatakan dari pihak lawan ini, afataquluna. Ya, saya akan baca ya sampai seperti biasa sampai akhir, nanti saya akan terangkan. Afataquluna, apakah mengatakan kalian wahai ulama, para ulama pengikut madhab Asy'ariyah, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, fil azali, di dalam zaman azal, zaman dahulu, zaman keabadian di masa lampau ya, itu adalah amirun, Allah yang maha memerintah, wanahin, dan maha mencegah. Allah itu melarang dan memerintahkan sejak dulu fil azal. Jadi ini pertanyaan kepada Al-Ghazali dan para ulama Asy'ariyah. Pendapat kamu gimana? Apakah Allah itu sejak dulu di zaman azal itu maha memerintah dan maha melarang? Kamu setuju nggak dengan statement ini? Fa in qultum, maka jika mengatakan kalian, iya betul, innahu amirun, sesungguhnya Allah itu amirun, maha memerintah, aiwanahin, dan juga mencegah. Fa yakunu, fa kaifa, maka bagaimana, yakunu ada amirun, zat yang memerintah, la ma'muro, yang tidak ada seseorang yang diperintah itu maujud lahu bagi amir ini. Manusia belum ada. Kalau Allah itu sejak dulu itu memerintah, misalnya memerintahkan manusia untuk melakukan ibadah puasa. Kutiba alaiya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam misalnya. Kalau sejak dulu Allah itu berfirman, ya, berfirman dengan memerintahkan manusia berpuasa. Ya. Nah, sementara manusianya belum ada. Bagaimana Allah bisa disebut sebagai amirun itu? Orang mengucapkan perintah tapi yang diperintah tidak ada. Itu kan lucu. Kira-kira begitu ini sangkalan dari lawan pendapatnya Al-Ghazali. Wa in kultum, dan jika mengatakan kalian, lah Allah itu tidak maha memerintah, faqad sara. Ya, artinya Allah tidak maha memerintah dari sejak azal. Ya, jadi artinya Allah itu memerintahkan manusia itu belakangan. Artinya perintah Allah itu hadis. Ya, dulunya Allah tidak memerintahkan manusia. Ketika manusia ada lalu turun wahyu, Allah mengatakan kepada manusia, puasalah kalian. Nah, kalau begitu berarti faqad sara, maka telah jadilah Allah ini amiran, zat yang memerintahkan, ba'da alam yakun, setelah tidak ada Allah ini sebagai zat yang memerintahkan. Berarti ada sesuatu yang baru yang datang kepada Allah. Yaitu Allah semula tidak maha memerintah, tidak amirun, tiba-tiba menjadi amirun, maha pemerintah itu. Jadi sifat memerintah ini kalam ya, sifat kalam sebetulnya ini ya. Berarti Allah ini sifatnya hadis. Dulunya semula tidak berfirman untuk memerintah tadi itu, atau mencegah atau melarang. Tapi kemudian memerintah. Ya, ini kan berarti terjadi hudusul kalam. Ya, hudusul amri wan nahyi. Terjadi perintah dan larangan yang baru. Ini apa namanya ya, sangkalan atau ada masalah Mas Willy? Jadi ini adalah sangkalan dari pihak lawan atau apa namanya pihak lawan ya, lawannya mazhab Asy'ariyah ini. Bagaimana jawabannya? Kulna, mengatakan kami para ulama Asy'ariyah ya, atau Asy'ariyah.
Ikhtalafa, berbeda-beda al-ashabu, para murid-murid, ya, artinya murid-murid dari Imam Abul Hasan al-Asy'ari, pendiri mazhab Asy'ariyah, fi jawabi hadza, di dalam menjawab pertanyaan ini. Wal mukhtaru, dan yang terpilih ya dari antara jawaban yang berbeda-beda ini, an-naqula, mengatakan kami para ulama Asy'ariyah, hadza, hal ini, itu nazarun, adalah telaah, adalah apa namanya, pemikiran, penglihatan dalam pengertian penglihatan dengan pikiran, artinya renungan atau penalaran. Hadza, hal ini, yaitu apa namanya, sangkalan yang diucapkan oleh lawannya mazhab Asy'ariyah tadi, itu nazarun, adalah penalaran. Ya ta'allaku, yang berhubungan ahadu tarafaihi, salah satu dari dua ujungnya nazar ini. Jadi nazar ini punya dua aspek ya. Ada aspek makna, ada aspek redaksi. Ketika orang mengemukakan pendapat, ya, itu kan ada dua hal dalam pendapatnya itu. Semua orang yang menyampaikan pendapatnya itu ada dua aspek dalam pendapatnya, itu aspek makna dan aspek ungkapan atau kalimat yang dipakai oleh seseorang itu. Sampai ketika menyampaikan pendapat, menyampaikan pikiran, menyampaikan sesuatu, itu kan menggunakan bahasa. Bahasa itu ungkapan. Nah, ungkapan itu terdiri dari dua aspek. Ada ungkapannya itu sendiri berupa bahasa, yang terdiri dari kalimat, kata-kata, istilah-istilah, dan ada aspek kedua, yaitu pengertian yang ada di balik kata-kata dan kalimat itu. Nah, ini mau dibahas satu persatu oleh Al-Ghazali ini. Ya ta'allaku, yang berhubungan ahadu tarafaihi, salah satu dari dua ujungnya nazar ini, bil makna, dengan pengertian, substansi, wal akharu, dan yang lain itu berhubungan bi itlaqil ismi, dengan penggunaan istilah nama, min haitsul lughatu, dari segi bahasa. Fa amma hadzul makna, adapun aspek makna, faqadin kasyafa, maka telah tersingkap makna ini. Sudah jelas, sudah diterangkan sebelumnya, yaitu apa? Wahwa, dan makna tadi itu, annal iqtidha'a, sesungguhnya tuntutan untuk melakukan sesuatu, ya, itu makulun, itu bisa di apa namanya, di dinalar, masuk akal maksudnya. Wa ingkana, walaupun ada iktidha ini, sabikon, itu terdahulu atau mendahului, ala wujudil ma'muri, terhadap adanya orang yang diperintahkan. Kama, sebagaimana iktidha ya fi haqqil waladi, yang terjadi pada konteks seorang anak ya, dalam contoh yang lalu ya. Jadi itu dari segi makna. Ini saya baca dulu sampai akhir ya. Sekarang yabqa, tersisa, an yuqala, untuk dikatakan ya. Apa itu yang dikatakan ini ya? Ismul amri, istilah perintah itu ya. Perintah itu kan eh, mengandung dua aspek ya. Ada makna, pengertian dari perintah itu sendiri yang ada dalam kepala kita. Kemudian ada istilah untuk mengungkapkan makna itu. Ya, misalnya kalau sampai perintah makan, ya makanlah, kul, ya, makanlah kau. Minumlah engkau, maka ungkapannya ya isyrab. Ya. Jadi ada perintah berupa makna yang terdapat di dalam pikiran orang atau manusia. Nah, kalau masih berupa pikiran ya nggak bisa dibaca. Nah, makna ini baru bisa difahami oleh orang lain kalau sudah dikeluarkan dalam bentuk bahasa, yaitu misalnya makanlah, minumlah, tidurlah, bangunlah, jalanlah, menulislah, dan seterusnya. Nah, ismul amri, istilah perintah, itu yantoliku terpakai, ya, terucapkan. Ismul amr ini alaihi, terhadap apa namanya,
terhadap iktidha tadi itu ya sebelumnya ba'da fahmil ma'muri setelah difahami atau pemahaman adanya orang yang akan diperintah. Ini bukan kalimat khabariyah tapi ini adalah kalimat uh, istifhamiyah, ini jumlah istifhamiyah ya. Istilah perintah itu bisa dipakai untuk iktidha tadi itu ba'da fahmil ma'muri setelah memahami adanya orang yang diperintah wa wujudihi dan adanya ya, memahami dan setelah adanya wujudnya makmur atau amyan toliku atau terucapkan terpakai istilah amr tadi itu alaihi kepada iktidha qablahu sebelum adanya makmur. Wahada dan hal ini ya, yaitu al-intilaq tadi itu ba'dal wujudil makmur atau qablahu itu amrun adalah perkara lafziyun yang bersifat lafal atau istilah ini adalah hanya soal perbedaan istilah saja. Layam bagi yang tidak seyogianya lin naziri bagi orang yang ingin menalar ya, memikirkan hal ini an yastaghila untuk sibuk ya, untuk disibukkan atau sibuk an-nazir ini bi amsarihi dengan sejenis atau sepadan-sepadannya amrun lafzi. Sesuatu itu kalau sifatnya hanya istilah tidak bisa diperdebatkan. Yang penting pengertiannya sudah sampai pahami. Itu yang penting itu. Walakinnal haqqa tetapi kebenaran kebenaran yang sejati atau the truth is ya, jadi sebenarnya adalah annahu sesungguhnya keadaan berikut ini ya juzu boleh itlaquhu menggunakan al-amr atau ismul amri alaihi kepada iktidha ya. Kama jawazu sebagaimana membolehkan para ulama ahli kalam atau mutakallimun tasmiyatallahi ta'ala menyebut atau menamai Allah Ta'ala qadiran sebagai Tuhan yang maha kuasa qabla wujudil maqduri sebelum adanya sesuatu yang dikuasai ya. Walam yastabi'idu dan tidak menganggap aneh atau menganggap mohal, menganggap jauh artinya menganggap mohal para ahli ilmu kalam ya qadiran adanya orang yang berkuasa laisa yang tidak ada lahu bagi qadir maqdurun sesuatu yang dikuasai maujudun yang sudah ada di depan mata maujudun yang sudah ada di depan mata bal qalu bahkan mereka mengatakan para ahli ilmu kalam al qadir seseorang atau Tuhan yang maha kuasa itu atau orang yang kuasa itu yang disebut orang yang berkuasa itu yastadai menuntut al-qadir ini maqduron sesuatu yang dikuasai makluman yang bisa diketahui la maujudan tidak sesuatu yang sudah ada secara de facto di depan mata itu enggak ya. Fakadzalika maka sebagaimana al-qadir al-amiru adalah orang yang memerintah itu juga sama yastadai menuntut al-amir ini makmuran sesuatu yang diperintah makluman yang diketahui la maujudan tidak makmur yang sudah ada yang wujud ya. Wal ma'dumu dan sesuatu yang tidak ada itu maklumul wujudi diketahui akan adanya. Allah itu tahu sesuatu yang sekarang ini belum ada, suatu saat memang akan ada. Karena itu potensial untuk diperintahkan itu ya. Qablal wujudi sebelum adanya ma'dum ini. Bal yastati sebaliknya menuntut al-amiru. Ini saya baca sampai selesai dulu ya. Bal yastati bahkan menuntut atau sebaliknya menuntut al-amiru orang yang memerintahkan ma'muran bihi ya terhadap sesuatu yang diperintahkan. Yang dituntut itu adalah adanya makmur bihi. Apa yang diperintahkan itu? Puasa, sholat, zakat ya. Itu namanya makmur bihi. Kama yastad'i sebagaimana menuntut al-amir ini makmuron orang yang diperintah. Wa yastad'i dan menuntut amir tadi orang yang merintah tadi itu aidon juga amron perintah. Ya, artinya tindakan memerintahkan itu sendiri.
Wal ma'muru bihi, sementara sesuatu yang diperintahkan liyakunu ada, ma'mur bihi ini ma'duman, sesuatu yang tidak ada. Wala yuqalu, dan tidak boleh dikatakan innahu, sesungguhnya amir, ya, orang yang memerintahkan ini. Kaifa, bagaimana yakunu ada al-amir ini? Amiron disebut sebagai orang yang memerintahkan, min ghairi ma'murin bihi, tanpa adanya sesuatu yang diperintahkan. Nggak boleh, sampai nggak bisa menyangkal dengan mengatakan bahwa bagaimana mungkin orang disebut memerintah tapi tidak ada yang sesuatu yang diperintahkan. Ya, sampai perintah apa itu? Kok disebut memerintah itu? Kok disebut sampai ini orang yang memerintahkan, sementara yang diperintahkan tidak ada. Sampai menuntut apa itu? Itu tidak boleh sampai menyangkal dengan itu. Kenapa? Bal yuqalu, bahkan dikatakan, yang bisa dikatakan begini, lahu, bagi al-amir, ma'murun bihi, sesuatu yang diperintahkan, huwa, yang ma'mur bihi, maklumun, itu bisa diketahui. Tidak harus ada sekarang, tapi bisa diketahui. Walaisa, dan tidak ada yushtaratu, disyaratkan kaunhu, adanya makmur bihi ini maujudan, sesuatu yang ada sekarang ini sudah ada, ya. Bal yushtaratu, bahkan atau sebaliknya disyaratkan makmur bihi ini. Bal yushtaratu, sebaliknya disyaratkan, diwajibkan, diniscayakan, ya, kaunuhu, adanya makmur bihi itu makluman, sesuatu yang diketahui, bukan yang maujudan, ya. Balman, bahkan orang, ya, amaro, yang memerintahkan orang ini, waladahu, anaknya man, ala sabil wasiyati, karena atau atas jalan wasiat, ya, atau sebagai wasiat, ya. Bi amrin, memerintahkan, bi amrin, sesuatu, tsumma tuwfiya, kemudian mati, ya, man tadi itu orang yang memerintahkan anaknya untuk dengan cara wasiat, ya, nanti kalau aku punya anak, tolong ya anakku nanti suruh kuliah misalnya, atau suruh mendirikan pesantren atau masjid misalnya, madrasah, perpustakaan, ya, wasiat, ya. Terus setelah itu mati. Nah, perintah ini berupa wasiat, ya. Nah, kemudian fa'ata, maka menjalani al-waladu, seorang anak, bima, terhadap sesuatu, usia yang diwasiatkan anak ini bihi, terhadap emak itu. Kemudian si anak melaksanakan wasiat itu, maka yuqalu, bisa dikatakan si anak ini, ya, apa yang dikatakan, imtathala, sudah mengikuti, ya, si anak tadi itu amra walidi, perintah bapaknya seorang walad. Sementara wal amiru, orang yang memerintahkan itu ma'dumun, sudah tidak ada karena mati. Itu bisa membayangkan keadaan seperti itu. Jadi seseorang memerintahkan sesuatu, ya, kemudian perintahnya itu dilaksanakan oleh orang yang diperintahkan. Pada saat perintahnya dia dilaksanakan, dia sudah nggak ada karena mati. Berarti dalam situasi ini ada keadaan di mana ada perintah, ada yang diperintahkan, ya, ada orang yang diperintah, tapi yang memerintah sudah tidak ada. Itu tidak masalah. Fa'ata, wal amiru, sementara, atau wal amru, perintah, fi nafsi, di dalam dirinya amr ini, ma'dumun, itu apa namanya, tidak ada, ya. Ya, karena yang memerintahkan sudah nggak ada, ya, sudah mati, ya. Wa nahnu, sementara kita ini, ya, kita maksudnya kita, kami orang yang, ya, manusia yang sedang membahas masalah ini, ma'ahada, bersama hal ini, keadaan ini, toh nutliku, mengucapkan atau memakai kita ismam tithalil amri, istilah mengikuti perintah. Padahal yang perintah sudah mati, tapi anak yang menjalankan perintah tadi itu kita sebut bahwa dia telah melaksanakan perintah. Sementara yang memerintahkan dia sudah mati, dan perintahnya sudah nggak ada karena, ya, karena yang memerintahkan mati, berarti perintahnya juga sudah nggak ada. Ya. Tapi toh anak ini bisa disebut sebagai imtithalul amr, melaksanakan, mengeksekusi perintah. Karena itu fa'idza lam yasta'in, maka ketika tidak menuntut kaunul ma'muri, adanya orang yang diperintah, mumtathilan, ya,
itu mengikuti, menuruti, menaati lil amri kepada perintah, atau mumtazal ini maf'ul ya, maf'ul bihinya yastati, bukan khobarnya kaunu ya. Fa idza lam yastati, maka ketika tidak menuntut atau mensyaratkan kaunul ma'muri, adanya sesuatu yang diperintahkan. Menuntut apa? Mumtathilan, orang yang menuruti, menaati lil amri kepada apa namanya perintah. La wujudal amiri, tidak menuntut adanya orang yang memerintahkan, wala wujudal amri, dan tidak adanya perintah. Walam yastat'i, dan tidak menuntut juga kaunul amri, adanya perintah. Tidak menuntut amron sesuatu, ya. Atau kaunul amiri, ya, bukan kaunul amri ya. Kaunul amiri, adanya orang yang memerintahkan amron sesuatu. Menuntut apa? Wujuda, maf'ulnya yastati, wujudal ma'muri bihi, adanya orang yang diperintah. Famin aina, maka dari mana yastadai, apa namanya, menuntut ya, al-amir tadi ini, wujudal ma'muri, adanya sesuatu yang diperintahkan. Maka dengan penjelasan panjang lebar ini faqadin kasyafa, maka telah tersingkapkanlah min hadza, dari penjelasan ini, hadzul lafzi, aspek istilah lafal, wal makna, dan lafal itu hanya redaksi, ya, ungkapan ya, kalimat ya, wal makna, dan pengertian, jami'an semuanya. Wala nazara, dan tidak ada penalaran, tidak ada pemikiran atau penalaran itu maujud tentang hal ini ya, illa fihima, kecuali di dalam dua hal ini, yaitu lafal dan makna. Fahadha, maka inilah ma penjelasan aradna yang menginginkan aku Al-Ghazali an-nadhkura, untuk menerangkan aku kepada hadza fistihalati kaunihi, di dalam mustahilnya adanya Allah, mahallan, tempat ya, Allah menjadi tempat, lil hawadithi, bagi sesuatu yang hadis atau baru, ijmalan secara global, wa tafsilan, dan secara detail. Oke, ini kita sudah sampai di ujung paragraf, maka mari kita jelaskan ini. Apa maknanya ini? Apa maknanya ini? Jadi, saya mulai dari awal ya, supaya tidak jeglek, ya, supaya tidak terputus dari penjelasan sebelumnya. Jadi saudara-saudara ya, pembahasan kita ini adalah mengenai isu, mengenai masalah, yaitu bahwa sifat-sifat Allah itu qadim atau hadis. Pendapatnya Asy'ariyah tadi saya jelaskan dalam pembukaan ngaji ini ya. Pendapat mazhab Asy'ariyah adalah bahwa sifat-sifat Allah ini adalah qadim, sebagaimana zatnya Allah juga qadim. Sekali lagi ini saya apa namanya, ingatkan kembali istilah-istilah yang dipakai oleh para teolog muslim ya. Ada istilah qadim, ada istilah hadis ya. Ini dua istilah yang harus dimaknai secara tepat, dan kalau sampai tidak paham ya nggak bisa mengikuti penjelasan ini ya. Saya sudah menjelaskan berkali-kali, ada dua istilah ya yang dipakai dalam konteks pembahasan mengenai sifat-sifat Allah ini. Yang pertama ya adalah istilah qadim ya, qadim ya, qadimun. Nah, ini istilah qadimun ini harus dibaca secara tepat ya. Qadimun ya. Qaf dal ya mim, qadimun. Itu harus dibaca begitu, bukan qadimun. Beda ya. Harus dibedakan antara istilah qadimun dan qadimun. Terdengarnya
seperti sama, tapi maknanya beda. Kalau qadimun, ya, itu artinya adalah datang, sesuatu datang. Makanya kalau dalam penyambutan dalam bahasa Arab misalnya marhaban biqudumikum, ya. Selamat datang atas kedatangan kalian wahai tamu-tamu. Qudum, yaitu isim fa'ilnya adalah qadim, artinya datang. Tapi kalau qadim, maknanya beda. Qadim itu artinya sesuatu yang secara azal itu sudah ada. Ini ada istilah azal juga ya. Artinya azal itu sesuatu yang sudah ada dari sebelumnya, dari dulu, dan tidak ada permulaan. Dulu itu kapan? Ya abadi. Dulu, sejak dulu tidak ada permulaannya. Jadi azal itu artinya sesuatu ada dan abadi adanya. Ini ke masa lampau. Kan abadi itu ada yang ke masa lampau, ada yang ke masa depan. Dalam bahasa Arab itu diungkapkan dengan dua istilah yang berbeda. Jadi kalau abadi ke masa lampau itu azalun. Allah itu maha azali, artinya Allah itu ada sejak dulu kala. Tapi kan istilah dulu kala dalam bahasa kita itu kan tidak berarti sesuatu yang azal. Ya, kita mengatakan misalnya sejak dulu kala, itu sudah ada. Tapi kan dulu kala kalau dalam istilah kita ini kan ada permulaannya tetap ya. Sejak dulu kala, ya. Apa namanya, Indonesia itu dikenal sebagai apa namanya negara penghasil rempah-rempah sejak dulu kala. Tapi kan dulu kala ini tidak dalam pengertian azal. Ya dulu kala artinya sudah lama. Tapi walaupun lama sekali itu tetap ada awalnya. Nah kalau disebut dengan azal itu artinya sesuatu yang ada dan adanya itu dari dulu dan tidak ada permulaannya. Ya. Jadi itu namanya azal, abadi ke masa lampau. Kalau abadi ke masa depan, ada terus-menerus tidak akan pernah punah, itu namanya bako. Jadi kalau abadi ke masa lampau, itu namanya azal. Ya. Kalau abadi ke masa depan, itu bako. Dalam bahasa Inggris itu ada pembedaan memang. Ada istilah immemorial, ada istilah immortal. Ya kan? Kalau immemorial itu artinya sesuatu yang ada dari dulu dan tidak ada permulaannya. Tapi kalau immortal itu artinya sesuatu yang tidak akan punah sampai kapanpun, namanya immortal. Nah, jadi azal itu artinya ke masa lampau, baqa ke masa depan. Nah Allah itu qadim. Ya. Qadim itu artinya adalah sesuatu yang ada secara azali, abadi ke masa lampau. Itu namanya istilah qadim. Tapi kalau hadis itu adalah sesuatu yang tidak azali, sesuatu yang ada dan adanya punya permulaan. Itu namanya hadis ya, hadisun. Walaupun permulaannya itu sudah misalnya miliaran tahun yang lalu, itu tetap namanya hadis ya. Misalnya bumi itu sudah ada sejak misalnya 4,5 miliar tahun yang lalu, udah lama sekali kan. Itu namanya tetap hadis. Hadis sesuatu yang baru. Jadi dalam terjemahan letterlek atau harafiah itu hadisun itu memang artinya baru. Tapi dalam istilah bahasa Indonesia baru itu bisa menipu karena baru itu artinya ya baru dibeli sebulan yang lalu itu baru. Kalau sudah apa namanya setahun itu lama kan. Enggak begitu ya. Ini baru dalam pengertian sesuatu yang semula tidak ada menjadi ada, itu namanya hadis. Nah, jadi ini dua istilah ini harus sampean pahami. Ini istilah teknis ini. Ini term-term yang bersifat teknis ya. Ya, setiap ilmu itu kan punya term-term kan, punya istilah-istilah teknis. Kalau sampean tidak memahami maknanya ya sampean nggak bisa memahami secara tepat ya pembahasan dalam ilmu itu. Setiap ilmu punya termnya sendiri ya. Ilmu fisika ada termnya sendiri, ilmu
Biologi ada termnya sendiri. Sesuatu yang ketika digunakan, istilah yang digunakan dalam konteks umum, maknanya A, itu bisa dipakai dengan pengertian yang lain dalam konteks ilmu. Ya. Misalnya, saum. Ya. Saum itu artinya tidak makan. Tidak makan, tidak minum. Dalam bahasa Arab, istilah saum itu artinya secara umum ya berhenti melakukan aktivitas makan dan minum. Itu artinya saum ya, al-imsak ya. Tapi kalau di dalam konteks ilmu, yaitu ilmu fikih, ilmu hukum Islam, yang disebut saum itu tidak sekedar tidak makan, tidak minum. Tidak makan, tidak minum sejak fajar, sejak subuh sampai maghrib. Itu namanya saum ya. Ya, kalau tidak makan dan tidak minum dari jam 7 pagi sampai zuhur itu namanya bukan saum itu ya. Atau tidak makan, tidak minum selama 3 hari berturut-turut itu juga bukan saum namanya. Ya, jadi pengertian term dalam sebuah ilmu itu harus difahami secara presisi, secara tepat itu. Nah, begitu juga dengan istilah ini, qadim dan hadis, azal dan baqa. Nah, ini ada 4 istilah yang harus difahami dengan tepat ya. Jadi qadim itu kaitannya dengan azal. Ya. Kalau hadis itu kaitannya dengan sesuatu ada dalam waktu. Nah, oke, setelah penjelasan tentang istilah, maka kita masuk ke pembahasan kita. Menurut pendapat madhab Asy'ariyah, sifat-sifat Allah itu semua qadim. Ya. Secara azali itu sudah ada. Misalnya sifatnya Allah berupa sifat Allah itu maha berkuasa, qadirun. Allahu qadirun. Nah, kalau sifat qadirun ini sampai ucapkan qadirun dan qadirun itu sama saja ya. Ya. Qadirun atau qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, kalau qadir itu ada makna emfatik ya. Mau apa namanya? Menekankan apa? Taukid ya atau mubalaghah ya. Allah itu apa namanya? Maha kuasa sekali. Sangat-sangat maha kuasa. Jadi Allah itu maha kuasa, sifat maha kuasa, kudrah itu bersifat qadim. Dari dulu ya Allah itu maha kuasa. Tidak semula tidak maha kuasa, kemudian menjadi maha kuasa, tidak. Alhamdulillah. Jadi semua sifat-sifat Allah itu qadim. Inilah pendapat Asy'ariyah. Nah, kemudian ada persoalan ini. Jadi memang pendapat Asy'ariyah ini tidak lepas dari eskal, dari kemuskilan, dari kesulitan untuk difahami. Bagaimana kalau dengan sifat misalnya Allah itu maha bicara, kalam. Kalau sampean mengatakan, ya sampean para pengikut mazhab Asy'ariyah ini, sampean menyebut sifat kalamnya Allah, Allah itu maha berfirman, itu qadim. Bagaimana cara memahaminya? Ini penjelasan minggu yang lalu ini ya. Gimana cara memahaminya? Kalau Allah disebut maha berfirman itu sifat maha berfirman itu qadim, artinya secara azali itu sudah berfirman. Tidak masuk akal karena berfirman itu berucap ya, mengucapkan sesuatu mengandaikan ada orang yang diajak bicara. Kalau Allah dikatakan misalnya maha berfirman secara azali, bagaimana memahami kalam Allah dalam Al-Quran misalnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam ya. Wahai orang-orang yang beriman kalian diperintahkan untuk puasa. Loh, kalau Allah itu berfirman ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam sejak dulu sudah berfirman itu. Secara azali sejak berfirman. Itu kan tidak masuk akal. Terus yang diperintahkan puasa siapa? Pada saat manusia belum ada. Karena manusia ada kan belakangan. Kalau sejak dulu Allah itu berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah memerintahkan puasa. Yang diperintahkan belum ada.
Ini kan lucu, ada orang ngomong tapi yang diajak ngomong ndak ada. Itu kan kayak orang gila. Nah, itu pertanyaan begitu muncul dari lawan-lawan Asy'ariyah itu. Gimana? Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'." Misalnya, Allah berfirman, ya, kalau sudah datang waktu Jumat, tinggalkan jual beli dan cepat-cepat pergi ke masjid untuk sholat Jumat. Ini firman Allah. Nah, kalau Allah itu firmannya itu sejak dulu azali. Sementara orang-orang mukmin, orang muslim yang diperintahkan sholat Jumat baru ada belakangan. Terus ketika Allah itu mengucapkan ayat tadi, berfirman atau memfirmankan ayat tadi, itu berfirman kepada siapa? Wong manusianya belum ada. Sama lah dengan misalnya firman Allah dalam kitab Injil misalnya, ya. Terus yang difirmani siapa? Wong belum ada orang Kristen. Atau kitab apa namanya Taurat misalnya. Itu kan firman Allah untuk orang Yahudi. Lah sebelum orang Yahudi itu terus firman Allah dalam kitab Taurat disampaikan kepada siapa? Kalau firman Allah itu adalah qadim. Dari dulu Allah itu berfirman. Ini pertanyaan yang masuk akal, valid pertanyaan ini dan bagus, keren ini ya. Memaksa kita untuk menalar ini. Allah Maha berfirman. Berfirman itu kan artinya ngomong. Lah kalau yang diajak omong tidak ada itu terus gimana? Kalau firman Allah itu qadim ya. Nah, jawabannya adalah sebagaimana diterangkan pada pertemuan yang lalu adalah bahwa caranya memahaminya begini ya. Allah itu maha berfirman dan firmannya Allah itu memang qadim ya. Dan firman Allah itu kan isinya macam-macam. Ada firman Allah itu isinya hanya ada dua kemungkinan ya. Firman Allah itu isinya ada khobar, ada insya. Ya kan? Khobar itu hanya berita. Kalau Allah menceritakan tentang umat yang lampau itu namanya firman berupa cerita. Ya, atau firman Allah berisi tentang ramalan tentang sesuatu yang akan datang di masa depan. Itu juga khobar, cerita tentang sesuatu yang akan datang di masa depan. Atau berupa insya, yaitu firman yang tidak berupa kabar, tapi berupa perintah, larangan, pertanyaan, atau dan seterusnya. Ya. Kalimat yang bersifat insya'iyah. Ya. Insya'iyah itu artinya kalimat yang menuntut sesuatu menjadi ada. Ketika kalimat itu berupa perintah itu kan kalimat itu menuntut sesuatu yang ada, yaitu perintah itu supaya dijalankan. Kalau kalimat itu berupa larangan ya dia menuntut sesuatu itu tidak dilakukan misalnya. Kalau kalimat itu berupa pertanyaan jadi dia menuntut jawaban. Itu namanya insya itu ya. Insya. Nah, kalam Allah itu kan isinya hanya dua saja, khobar atau insya. Udah itu aja. Quran itu ya walaupun ayatnya banyak itu kalau diringkaskan isinya cuma dua itu aja. Kalam berupa khobar atau kalam berupa insya. Ya itu aja kan. Nah, kalau disebut kalam Allah itu artinya qadim, itu cara memahaminya gimana menurut pandangan Asy'ariyah yang mengatakan bahwa sifat kalam itu qadim. Penjelasannya begini. Ya. Jadi cara memahaminya adalah bahwa pada diri Allah. Ini keterangan yang pada minggu yang lalu ya. Pada diri Allah itu ada khobar, ada kabar, ada narasi. Khobar itu sebutnya narasi. Ada narasi. Jadi yang disebut dengan kalam itu adalah narasi. Narasi ini tidak harus berupa sesuatu yang diucapkan. Narasi ini berupa kalam nafsi. Karena teorinya akidah Asy'ariyah ini ya. Ulama Asy'ariyah kan punya teori namanya kalam nafsi. Sesuatu yang ada pada diri orang. Ya, ucapan tetapi yang belum diungkapkan dengan lesan tapi ada dalam hati.
Manusia itu kan juga punya kalam nafsi kan. Sampai walaupun tidak ngomong apa saja, diem gitu, bisa dalam hati ngomong, oh saya kok kepingin makan apa namanya lontong sayur ya. Wah, rasanya kok enak kalau pagi-pagi makan lontong sayur, setelah itu minum kopi, setelah itu udut. Nah, tidak ngomong secara lisan, tapi ngomong dalam hati, itu namanya kalam nafsi. Nah, cara memahami kalam Allah itu begitu. Jadi pada diri Allah itu ada khobar, ada narasi tentang sesuatu. Jadi misalnya kalau dalam diri Allah itu ada khobar tentang misalnya ya, kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan bagi orang-orang Islam untuk puasa. Ya. Sebelum orang-orang Islam ini ada, maka khobar itu, narasi itu bunyinya kalau diartikulasikan dalam ucapan, artinya bunyinya adalah nanti kalau orang Islam sudah lahir di dunia, maka akan diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa. Ya. Kalau sudah orang Islam wujud, ada, dan sudah mendapatkan perintah puasa, maka narasi di dalam diri Allah itu kalau dibahasakan bunyinya adalah Allah sudah memerintahkan orang-orang beriman untuk puasa. Nah, narasi ini, khobar ini ada pada diri Allah sejak azal, sejak dahulu kala, qadim ya. Kalau ditanyakan, tapi kan yang menjadi objek pembicaraan ini belum ada, orang Islam belum ada. Gimana kok ada khobar, ada narasi pada diri Allah yang memerintahkan seseorang untuk puasa, yang diperintahkan belum ada. Jawabannya adalah bahwa bisa saja sampean punya narasi dalam diri, ya, misalnya narasi berupa perintah kepada seseorang, ya. Padahal orangnya belum ada. Dicontohkan oleh Al-Ghazali dalam contoh yang lalu seperti orang yang masih jomblo. Sampean masih jomblo, belum punya anak, belum nikah kok ya. Tapi di dalam diri orang itu ada nakne, ada pikiran, itu namanya narasi, khobar itu. Nakne ini mengatakan begini, aku nanti kalau punya anak, dia nggak ngomong tapi dalam diri saja. Nanti kalau punya anak ya aku nanti akan minta anakku nanti untuk apa ya, untuk kuliah di UGM, ngambil fakultas ekonomi. Nanti kalau sudah selesai tak perintahkan untuk ngelamar pekerjaan di apa namanya Kementerian Keuangan. Nanti kalau sudah dapat apa pekerjaan tak perintahkan ya. Ini semua perintah ini. Yang diperintah belum ada, masih berupa khobar, narasi dalam diri. Itu kan tidak masalah, tidak apa-apa. Ya. Ya. Kalau sampean ngomong, masuklah kamu ke UGM, ya, ngomong secara lisan, sementara belum ada yang diomong, itu tidak masuk akal. Tapi kalau masih berupa nakne dalam pikiran, dalam hati, berupa khobar, ya tidak masalah, walaupun yang diperintahkan tidak ada juga tidak soal. Itulah cara memahami perintah Allah yang merupakan perintah yang qadim, karena perintah itu ya berupa sifat itu ya, itu qadim itu ya. Nah inilah yang diterangkan malam ini ya. Ini nggak apa-apa, ya, sampean itu bisa memerintahkan seseorang selama perintah itu belum diucapkan, baru berupa khobar ya, khobar atau narasi dalam diri. Itu nggak apa-apa, yang diperintahkan tidak ada nggak apa-apa. Yang penting yang diperintahkan ini mungkin ada atau sudah diketahui oleh yang memerintahkan ini akan ada pada suatu saat. Allah sudah maha tahu bahwa nanti akan ada orang Islam yang akan diperintahkan puasa. Jadi yang penting itu bukan yang diperintahkan maujud, tapi maklum. Yang diperintahkan itu ya diketahui akan ada lah. Allah kan maha tahu. Sebagaimana kalau dianalogikan ya, dalam analogi lain, ya, dalam contoh ini, dalam contoh yang kita baca pada malam hari ini ya, adalah bisa saja orang itu memerintahkan sesuatu, ya. Kemudian yang diperintahkan ada, ya, orang yang diperintah juga ada, ya. Tetapi
orang yang memerintah dan perintahnya sudah hilang. Itu bisa. Nah, contohnya di sini misalnya ada orang ya berwasiat kepada anak-anaknya, nanti kalau aku sudah mati ya tolong hartaku ini dibagi-bagi untuk masjid sekian, untuk sekolah, untuk perpustakaan sekian, nanti yang selebihnya nanti untuk anak-anak. Setelah wasiat begitu ya, ini kan dia perintah nih, perintah membagi hartanya dengan cara tertentu ya. Kemudian dia mati. Terus anaknya menjalankan perintah itu, perintah berupa wasiat itu. Dalam situasi ini kan ada situasi di mana ada perintah, ada yang diperintah, ya kan, yaitu anak. Tapi yang memerintah yaitu orang tua dan perintahnya sudah nggak ada karena mati. Ya. Yang memerintah dan perintahnya itu sudah nggak ada karena sudah mati orang tuanya ini. Nah, dalam hal ini ketika anak mengeksekusi perintahnya atau wasiatnya orang tua, kita bisa nggak menyebut dia sebagai orang yang menuruti atau mengikuti perintah, menjalankan perintah, padahal sudah nggak ada perintahnya. Ya, perintahnya sudah nggak ada karena yang memerintah sudah mati yaitu orang tua itu. Bisa kan? Anak ini walaupun orang tuanya sudah mati dan perintah dari orang tua juga sudah nggak ada karena perintah itu akan lenyap bersama orang yang memerintahkan. Kalau yang memerintahkan mati ya perintahnya lenyap bersama dia. Tapi ketika anak ini menjalankan perintah orang tuanya tadi, kita bisa menyebut dia ini sebagai orang yang menjalankan perintah. Padahal yang memerintah sudah nggak ada. Itu analogi saja. Jadi di sini kita bisa membayangkan ada orang menjalankan perintah, tapi perintahnya nggak ada. Nah, sebaliknya bisa juga terjadi ada orang yang memerintah, tapi yang diperintah belum ada. Seperti tadi itu dalam contoh orang jomblo belum punya anak tapi sudah punya pikiran, khobar, narasi, naknek dalam dirinya. Yaitu bahwa nanti kalau aku punya anak saya akan perintahkan begini, 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 begini. Jadi mungkin ada perintah tapi tidak ada yang diperintah. Ini untuk menjawab iskal atau pertanyaan dari lawan-lawannya orang-orang Asy'ariyah tadi itu yang bertanya, bagaimana mungkin perintahnya Allah itu azali? Sementara yang diperintah Allah belum ada yaitu manusia. Tidak apa-apa. Bisa saja terjadi perintah tetapi yang diperintahkan tidak ada atau belum ada. Asal diketahui yang diperintah ini pada suatu saat ada nanti. Jadi yang disyaratkan itu adalah bukan wujudul ma'mur, tetapi al-ilmu bil ma'mur. Bukan adanya orang yang diperintah, tapi orang yang diperintah ini diketahui akan ada. Nah, ya. Dengan demikian maka kita bisa mengatakan bahwa sifat amrnya Allah, perintahnya Allah atau kalamnya Allah itu qadim dan tidak soal itu. Bisa dibayangkan ada sifat amr perintahnya Allah yaitu qadim walaupun yang diperintah belum ada. Semoga sampean semua paham lah ya. Semoga paham. Ya, ini memang membutuhkan mikir ya, mikir ini. Ya, memang akidah atau teologi Islam itu ya, akidah Islam itu memang ya akidah yang dirumuskan oleh para ulama dan membutuhkan penalaran memang, rasional. Akidah itu nggak sekedar hanya iman itu ya, dalilnya itu rasional itu. Karena kalau kita belajar akidah dalam akidah Asy'ariyah, Maturidiyah itu melibatkan penalaran rasional. Nah, itulah yang saya suka dengan rumusan akidah Islam dalam konteks Asy'ariyah, Maturidiyah itu. Kita nggak sekedar hanya I believe in God, saya hanya percaya Tuhan, percaya gitu saja ya. Saya percaya Tuhan itu Maha Kuasa. Apa dalilnya enggak tahu, yang penting percaya saja. Enggak. Ya, belief dalam Islam percaya. Ya, belief itu artinya juga melibatkan. Belief involves reasoning. Percaya itu melibatkan penalaran. Nggak boleh dalam Islam sampai percaya tok tanpa ada
apa namanya dalilnya atau hujahnya, itu tidak bisa itu. Iman dalam Islam itu tidak hanya apa ya, believe without evidence atau proof ya, percaya tanpa ada dalil dan hujah, nggak bisa. Ini untuk sekaligus menangkal ya apa namanya sangkaan atau asumsi beberapa orang, terutama kalau di Barat kan, yang menyangka bahwa ya orang-orang beriman itu ya iman saja without evidence. Makanya agama sekarang ini di apa namanya dipandang secara sinis karena agama itu berlawanan dengan sains, kan? Kalau sains itu evidence based, ya, berdasarkan kepada bukti. Itu kalau dalam konsepsi Barat yang mengkontraskan atau menganggap agama dan sains itu bermusuhan atau bertabrakan, ya, bahkan perang satu sama lainnya itu ya. Ini asumsi yang keliru dalam Islam dan juga dalam Kristen juga sama sebetulnya. Ini nggak hanya Islam saja, dalam Kristen juga begitu, dalam Yahudi juga begitu. Karena Islam, Kristen, Yahudi ini tumbuh dalam peradaban apa namanya ya teologi yang nyaris mirip-mirip sebetulnya ya, dan saling meminjam satu dengan dari yang lain ya. Tokoh-tokoh teolog dalam Kristen atau Katolik terutama itu banyak belajar dari para teolog Muslim di dalam menyusun argumen tentang Tuhan secara rasional. Jadi keliru dalam konsepsi populer sekarang ini di dalam dunia modern yang menghadap-hadapkan antara agama dengan sains. Seolah-olah saudara-saudara yang rasional dan ada bukti itu cuma sains saja. Kalau tidak sains itu tidak ada buktinya, itu keliru. Dalam Islam misalnya seperti kita baca dalam kitab Al-Iqtisad ini, sampai percaya Allah itu ada. Apa buktinya? Harus rasional. Wah, tapi bukti empiriknya mana? Nah, pertanyaannya, apakah bukti itu hanya empirik? Bukti itu kan bisa berupa bukti yang rasional atau empiris. Kenapa Anda hanya membatasi bukti, ya, hujjah atau reasoning itu hanya sesuatu yang bersifat empiris? Itu namanya sikap yang reduksionistik, ya, membatasi sesuatu pada sesuatu yang sempit saja. Yang disebut dengan reason, ya, itu bisa reason from experience, ya, berpikir bernalar dari pengalaman empirik, dan juga reason atau reasoning berpikir bernalar from apa namanya rational proof, ya, dari bukti-bukti yang rasional. Nah, jadi di sini tampak sekali bahwa iman kepada Tuhan dan sifat-sifatnya itu didasari oleh dalil yang rasional. Jadi keliru anggapan bahwa agama dengan sains itu dihadap-hadapkan. Agama juga rasional. Sains ya rasional. Nah, kalau kita melihat permasalahannya atau apa namanya konstruksinya seperti ini ya, kita akan paham bahwa nggak salah ya anggapan yang menghadap-hadapkan sains dengan agama secara kontradiktif itu salah itu. Itu ya anulah bias orang-orang sekuler yang ateis itulah ya. Orang-orang ateis ini kan ya memang ya sok ya, mereka menganggap yang paling rasional itu mereka saja. Orang beragama itu bodoh, ya jahil, tidak bisa bernalar, ya modalnya cuma percaya saja tanpa bukti. Itu kan itu ya kesombongan orang-orang ateis saja ya. Ya biasalah namanya manusia kan ya memang cenderung sombong begitu. Yang beragama bisa juga sombong, yang ateis juga bisa sombong juga. Sama saja ya. Jangan dikira kalau orang ateis itu ya tidak sombong, sombong ya. Dan juga orang yang ateis yang sok rasional itu bisa juga dogmatis ya. Mereka kadang-kadang mempercayai sesuatu tanpa bukti juga. Mereka mereka iman juga ya. Tapi ini bukan iman dalam pengertian orang-orang beragama, iman dalam pengertian yang lebih besar, yang lebih luas ya.
Ya begitulah ya. Malam ini kita cukup ngaji sampai sekian saja. Kita lanjutkan besok malam. Mari kita tutup seperti biasa dengan bacaan selawat tibil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.